Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita akan mempelajari kecepatan dan debit. Oke, sekarang kalian siapkan alat tulisnya dan perhatikan baik-baik. Baik, sebelum masuk ke materi kecepatan dan debit, kita akan belajar tentang satuan waktu terlebih dahulu. Satuan waktu itu ada menit, detik dulu, mohon maaf, detik, menit, dan jam. 1 menit adalah 60 detik dan 1 jam adalah 60 menit. 1 hari ada 24 jam. Baik, contoh soal, perhatikan ya. Contoh soal nomor 1. 2 jam sama dengan titik-titik menit. Penyelesaian. 1 jam itu ada berapa? 60 detik. 60 detik. 60 Menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Kalau 2 jam, 2 kali 60. hasilnya adalah 120. 120. Jadi hasilnya adalah 120 menit. Baik, Ibu di sini akan menggunakan jam untuk latihan soal, di mana jam ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Lihat di sini ada jarum jam, ada yang pendek, yang panjang, dan yang kecil panjang. Yang pendek ini digunakan untuk menunjukkan jam. Yang panjang, yang besar ini panjang besar, digunakan untuk menunjukkan menit. Dan yang pendek ini, yang panjang kecil ini menunjukkan detik. Sekarang Ibu akan kasih soal kepada kalian. Coba kalian, jam 1 lebih 20, angka pendeknya kemana? Ke 1. Angka pendeknya ke 1. Lalu angka panjangnya Ke 4. ke 4. Nah, karena setiap kita di sini kan ada garis. Misalkan dari angka 12 ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari angka 12 ke 1 itu adalah 5 menit. Begitupun seterusnya dari angka 1 ke 2 berarti 10 menit dan seterusnya. Setiap garis ini itu berarti 1 menit. Ya, paham? Paham. Jadi, sekarang Ibu akan kasih soal atau latihan soal kepada kalian. Yang bisa jawab boleh acungkan tangan ya. Iya, Bu. Nomor 1. Tiga menit sama dengan titik-titik detik. Yang bisa jawab boleh acungkan tangan. Ya, siapa ya Bu? Ya, silakan. 3 menit sama dengan titik-titik detik. Ibu, berarti 1 menit kan 60 detik. Iya. Berarti kalau 3 menit 3 dikali 60 detik ya, Bu. Ya. 3 dikali 60 detik. 3 dikali 60 berarti 180 detik, Bu. Pinter. Hasilnya adalah 180 Detik. detik. Karena kita bahas bareng-bareng dulu ya. Iya. 1 menit sama dengan 60 detik.
detik. Jadi kalau 3 menit berarti 3 kali 60. Hasilnya ada 180. 180 detik. Jadi 3 menit sama dengan 180 Detik. Baik anak-anak, kali ini Bapak akan mengajarkan atau kita akan mempelajari tentang satuan panjang. Ada yang tahu apa satuan panjang? Satuan panjang itu bisa dikatakan jarak ya. Agar kita lebih mudah untuk memahami satuan panjang, Bapak akan menyanyikan sebuah lagu atau kita akan mengganti lirik lagu, yaitu lagu Naik-naik ke Puncak Gunung ya. Ada yang tahu lagu Naik-naik ke Puncak Gunung? Tahu, Pak. Ya, bagus. Kalau tahu, kita akan mengganti lirik tersebut untuk mempermudah kita dalam menghafal satuan panjang. Kita nyanyi bersama-sama langsung saja ya. Iya, Pak. Ya, baik. 1, 2, 3. Naik tangga ukuran, hati-hati sekali. Naik tangga ukuran, hati-hati sekali. Kilo, hektar, deka dan meter, desi, senti dan mili. Kilo, hektar, deka dan meter, desi, senti dan mili. Kalau naik bagi 10, turun kali 10. Nah, kalau naik bagi 10, turun kali 10. Kilo, hektar, deka dan meter, desi, senti dan mili. Kilo, hektar, deka dan meter, desi, senti dan mili. Oke, bagus. Sudah hafal? Apa, Pak? Ya, untuk selanjutnya kita akan mempelajari atau membahasnya langsung ya. Baik, kita langsung ke contoh soal ya. Yang pertama, 1 kilometer berapa meter? Yang kedua, 1 kilometer berapa dekameter? Yang ketiga, 1 dekameter berapa sentimeter? Baik, kita bahas contoh soal nomor 1 ya. Nomor 1 itu 1 kilometer berapa meter? Coba lihat di tangga satuan panjang. Kalau dari kilometer ke meter, turunnya berapa? Ayo coba kita hitung. 1, 2, 3. Berarti 3 kali turun. Kalau turun itu Dikali 10. baik, oke, kita tuliskan ya. 1 dikali 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan, ada yang tahu jawabannya berapa? 1000, Pak. Oke, bagus, pinter anak bapak. Hasilnya 1000. Jadi 1 kilometer sama dengan 1000 meter. bagus. Jadi 1 kilometer adalah 1000 meter. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada 1 kilometer berapa dekameter? Kilometer ke dekameter naik apa turun?
Turun, Pak. Oke, bagus. Turun berarti dikali 10 ya, sama. Kita hitung berapa kali turun dari kilometer ke dekameter. 1, 2. Berarti 2 kali turun. Kalau 2 kali turun, gimana ininya? Sama atau beda? Sama pengerjaannya, cuma dikalinya 10-nya ada 2. Oh iya, Pak. Jadi 1 dikali 10 dikali 10 sama dengan berapa? 1000, Pak. Kan yang 1000 tadi yang atas yang dikali 3, kan ini 2. Kalau nolnya 2 berarti 100, Pak. ya pinter, berarti hasilnya 100. Jadi 1 kilometer sama dengan 100 dekameter. ya pinter, hasilnya 100 dekameter. Oke, kita bahas lanjut ke soal nomor 3 ya. Nomor 3 itu 1 dekameter berapa sentimeter? Kita lihat lagi ke tangga satuan panjangnya. Kilometer yang pasti di sini ya, tapi sekarang mulainya dari dekameter. Dekameter ke sentimeter. Kita hitung lagi berapa kali turun. 1, 2, 3. Berarti sama ya. 1 dikali 10 dikali 10 dikali 10. Hasilnya berapa? 1000. Betul, hasilnya 1000. Jadi 1 dekameter sama dengan 1000 cm. Pinter. Udah paham sampai sini? Udah, Pak. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke latihan soal. Baik, kita langsung masuk ke latihan ya. Iya, Pak. Latihan 3 soal saja, jangan banyak-banyak. Yang ke-1 500. Ini ada 3 soal ya, dari senti ke meter. Berarti kalau senti ke meter itu dikali apa dibagi? Naik apa turun? Naik, Pak. Ya betul, naik. Kalau naik itu berarti dibagi. Kita coba hitung berapa kali loncatan, apa berapa kali naik dari sentimeter ke meter. Coba kita hitung. 1, 2 kali ya. Ya. Berarti 500. Bener kan? Diomongkan. Pak, 500 dibagi 10, bagi 10 bisa, dibagi 100 langsung bisa. Masuk. Jadi 500 dibagi 100. Kita coret aja nolnya 2 biar lebih mudah ya. Ini 2 dicoret, ini 2 dicoret. 5 dibagi 1 hasilnya 5. Betul. Jadi 500 cm berapa meter? 5 meter. 5 meter. Baik, bagus. Sekarang yang nomor 2, 200 cm berapa meter? Kita sudah tahu kan tadi berapa kali loncatan dari sentimeter ke meter, yaitu 2 kali loncatan. Jadi 200 dibagi 100 hasilnya 2. Betul ya, bisa lebih mudah ini dicoret-dicoret. 2 dibagi 1 hasilnya adalah 2. Jadi 200 cm adalah 2 meter.
Sekarang yang ketiga, 600 cm berapa meter? 600 meter berapa meter? 600 dibagi 100, hasilnya 6. Jadi 600 cm hasilnya adalah 6 meter. Sudah paham sampai sini? Sudah ya, jadi diingat lagi kalau naik itu dibagi 1 kali loncatan dibagi 10, kalau turun itu dikali 1 kali turun dikali 10. Oke, baik, bagus. Oke, baik. Selanjutnya Bapak akan memberi soal. Tapi soal ini cukup berbeda. Apa perbedaannya? Bapak akan ngasih soal cerita. Coba kalian tulis dan dengarkan baik-baik. Jarak ke kota A dan ke kota B, yaitu jaraknya adalah 5 km. Yang ditanyakannya, berapa meter jarak dari kota A ke B? Jadi ini ya, jarak. Tadi dari kota A ke kota B 5 km. Yang ditanyakan itu berapa meter? Bapak kan tadi sudah menjelaskan kalau dari kilometer ke meter itu turun, berarti dikali. Kita hitung sekarang dari kilometer ke meter berapa kali turun ya. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Berarti 3 kali turun. Jadi hasil pengerjaannya begini. 5 dikali 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan, kenapa ini 10-nya ada 3? Karena 3 kali turun. So, siapa ada yang tahu hasil dari perkalian 5 kali 10 kali 10 kali 10 berapa hasilnya? Bentar Pak, itu dulu. Tadi yang ditanyakan ke meter ya. Ya Pak. Sok dihitung siapa? Ayo. 5.000 Pak. 5.000 betul, 5.000 pinter. Jadi 5 km itu adalah 5.000 meter. Nah, betul. Jadi hasil dari pertanyaan yang ini, dari jarak kota A ke B 5 km adalah 5.000 meter. Betul, bagus. Anak-anak Bapak sudah pinter ya, sudah mengerti. Oke, baik. Tadi kan sama Bu Elva sudah dijelaskan atau sudah mempelajari satuan waktu. Sama Bapak tadi sudah kita dipelajari satuan panjang, dan sekarang sama Bu Santi akan dijelaskan atau akan mempelajari kecepatan. Baik, sekarang kita akan belajar mengenai kecepatan dan debit, di mana kecepatan adalah perbandingan antara jarak dengan waktu. Kalian tadi sudah belajar dengan Pak Jerry dan Bu Elva apa itu tentang satuan waktu dan satuan panjang. Kalian sudah paham kan semuanya? Paham. Ya Bu. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai kecepatan dan debit. Yang pertama adalah kecepatan. Rumus untuk mencari kecepatan yaitu V sama dengan S per T, di mana V adalah kecepatan rata-rata, S adalah jarak yang ditempuh, T adalah waktu yang ditempuh. Nah, untuk mempermudah rumus tersebut, kita buat segitiga. Di sini untuk mencari P, S dibagi T, berarti kita tuliskan di sini P, S, dan T. Gimana sih caranya, Bu? Nah, untuk mencari P, kita tutup huruf P-nya. Berarti S, ini anggap per ya, S per T. Nah, sekarang
dibagi. Pi. Iya, pinter. Nah, bagaimana sih untuk mencari S? Nah, untuk S, garis ini anggap saja oleh kita yaitu kali. Untuk mencari S berarti Pi dikali T. Iya, pinter. Langsung ke contoh soal aja ya. Ya, Bu. Oke, sekarang Ibu akan memberikan contoh soal tentang kecepatan. Contoh soal yang pertama, 30 km per jam sama dengan titik-titik meter per menit. Untuk cara menyelesaikannya yaitu jawab 30 km per jam sama dengan, kita konversikan terlebih dahulu dari 30 km ke meter. Oke, 30 km ke meter berapa kali turun? 1, 2, 3, Bu. Iya, pinter, 3 kali turun. Berarti 30 dikali 1000 meter per 1 jam berapa menit? 60 menit. 60 menit. 30 dikali 1000, 30.000. 30.000 dibagi 60 sama dengan 500. 500 meter per menit. Nah, ini hasilnya 500 meter per Menit. Paham semuanya? Paham, Ibu? Oke, bagus. Sekarang contoh soal yang kedua. Baik, Ibu. Ini contoh soal cerita ya. Ya, Bu. Pak Ali mengendarai sepeda motor selama 2 jam dan menempuh jarak 90 km. Tentukan kecepatan sepeda motor Pak Ali. Nah, ini seperti tadi yang dijelaskan oleh Ibu rumusnya ya. Untuk cara menyelesaikannya, jawab. Tadi diketahui apa? Ayo, tadi diketahui apa? Pak Ali mengendarai sepeda motor selama 2 jam. Berarti yang diketahui T sama dengan 2 jam. Dan menempuh jarak 90 km. Berarti yang diketahui S ya. Ya. 90 km. Yang ditanyakannya yaitu kecepatan. Simbolnya yaitu pi ya. Nah, penyelesaiannya diingat rumus yang tadi. Ingat ya rumus yang tadi. Karena yang ditanyakan pi berarti kita tutup huruf Pi. Iya, tutup huruf pi berarti pi sama dengan S dibagi T. T. Pi sama dengan S dibagi T. S-nya berapa? S-nya diketahui berapa? 90. Betul. T-nya 2. 90 dibagi 2 45. 45.
jarak adalah ukuran panjang dari satu tempat ke tempat lain. Contoh soal. Contoh soalnya yaitu sebuah kendaraan melaju dari kota A menuju kota B selama 2 jam. Kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa kilometer jarak antara kota A dengan kota B? Nah, tadi diketahui apa? Kecepatan. Diketahui Pi sama dengan 60 km per jam. Dan waktu sama dengan 2 jam. Yang ditanyakan adalah jarak. Jarak simbolnya yaitu huruf S. Untuk mencari jarak, huruf S-nya kita tutup. Berarti rumusnya yaitu Pi dikali T. Iya. Untuk mencari jarak, S sama dengan Pi dikali T. Pi-nya tadi berapa? Pi-nya 60 km per jam dikali 2 jam. Berarti 60 dikali 2 sama dengan 120. betul 120 km. Nah, jarak antara kota A ke kota B ternyata 120 km. Baik, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.